Baiklah. Ya. Penampilan pertama dari Al Tandem Al Mubarak. Beri tepuk tangan untuk Al Tandem Al Mubarak. Supporternya mana suaranya? Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat serta salam dikelimpahkan pada junjungan kita yang namanya akan selalu tersirat dan tak pernah berkarat. Meski diterjang ombak yang sangat dahsyat, disconnected. Dan begitu pula, bahwa dialah yang terkuat dan bawalah dia yang terhebat. Perkenalkan, nama saya Zabita Zabia dan saya Nirek Cisanjuk. Kami dari grup Al Tandem Al Mubarak yang artinya dua berkah. The most successful and relegate personality, dan lain dan tak bukan, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah pembawa amanah yang tak pernah salah dan pembawa rahmat bagi seluruh umat. Seiring salam takjub, di sini kami akan memberikan kisah teladan tentang meneladani akhlak Rasulullah. Teman-teman yang kami sayangi, ada pepatah mengatakan, tak cinta maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah SAW, kita harus mengenal dia terlebih dahulu. Ibnu bin Abi Alam menggambarkan Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat tangguh, wajahnya bercahaya, bagaikan bulan purnama, badannya tinggi dan tegap, rambutnya hitam tidak melebihi daun telinga, warna kulitnya yang terang, dahinya luas, alisnya memanjang bersambung halus dan indah. Saking tampaknya, beliau Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, jika para wanita melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya mereka lebih memotong atau merusak hati mereka ketimbang kisah dan fisik mereka. Teman-teman yang insya Allah meladani akhlak Rasulullah, saya memiliki wajah yang tampan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang terpuji, akhlak karimah, sebagaimana firman Allah dalam Quran dan penggalan Quran surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka ala khuluqin azim. Yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung. Akhlak adalah salah satu dasar dalam Islam. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya, Ya Rasul, apa isi Islam? Rasul menjawab, akhlakul karimah, dan akhlakul karimah. Rasul pun mengulanginya hingga 3 kali. Kemudian sahabat kembali bertanya, Ya Rasul, apakah inti akhlak? Dijawab oleh Rasul, jangan berdusta, tepati janji, amanah dan istiqamah. Dan itu pun telah dibuktikan oleh Rasul. Dalam suatu kisah diceritakan ketika Rasul sedang berbincang-bincang dengan para sahabatnya, kemudian datanglah nenek Yahudi dan memberikan anggur dan meminta beliau untuk memakannya. Dan kali ini pun beliau menerima anggur dan memakan anggur itu sendirian. Setelah menghabiskan anggur itu, Rasul berterima kasih dan nenek Yahudi itu pun pergi. Para sahabat heran, mengapa Rasulullah tidak membagikan anggurnya kepada kita? Rasul menjawab, rasa anggur itu sangatlah asam. Rasul tidak ingin sahabatnya rasa sakit perut dan nenek Yahudi itu pun sakit hati. Lebih baik beliau sendiri yang merasakan asamnya anggur itu sendirian. Masya Allah, betapa mulianya akhlak Rasulullah. Termasuk jiwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh telah ada di diri Rasulullah yang sudah tauladan bagi kita. Dalam panggilan Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقدر الله كثيرا. Yang artinya, sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan nama Allah dan di hari kiamat. Siapa yang menyebut nama Allah? Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik kita, dan semuanya harus kita teladani dan kita amalkan. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman yang kita sebut modern. Bisa kita lihat akhlak yang tumbuh di masyarakat sekitar kita. Generasi muda sudah tidak lagi diajari sopan santun dalam berbicara maupun bertindak. Mengapa? Karena mereka tidak berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Teman-teman seperjuangan yang kami banggakan, marilah kita sebagai generasi muslim penerus bangsa ini kita renungkan dan lahirlah kesadaran serta menerapkan sebagian pribadi dan mulia Rasulullah ke dalam kehidupan kita. Memang kita tidak dapat menamai Rasulullah dalam hal apapun, tapi setidaknya kita meneladani akhlakul karimah sebagai beliau terapkan, sehingga kita bisa menjadi orang yang penuh iman, yang selalu rendah hati dan menebarkan kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan mudah-mudahan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah penampilan dari Al-Tandem Al-Mubarak. Beri tepuk tangan sekali lagi. Baiklah, penampilan tausiah selanjutnya dari Pemuda Jihad. Kepadanya kami persilahkan. Kasih tepuk tangan dulu untuk Pemuda Jihad. Mana suara supporternya? Ada yel-yelnya? Ada. Oke, nanti ya disiapkan. Sini lagi, sini nih, ke tengah. Nah, oke. Bos, maju lagi. Nah, ke sini dikit. Lagi. Oke. 1, 2, 3. Ya, mulailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat, santri putra dan santri putri. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Mudir Pondok Pesantren Darul Ulum Ula, yang saya hormati Ustaz dan Ustazah yang sempat hadir pada pagi hari ini, dan teman-teman seberjuang yang saya cintai. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan acara Maulid Nabi. Pertama-tama, marilah kita tak lupa selawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan jahilan hingga zaman terang benderang sampai saat ini.
Baiklah, kami di sini akan bertausiah tentang Nabi Muhammad SAW. Sebelum kami bertausiah, perkenalkan kami dari dua kecil yang bernama Haris dan Didi. Jadi, Nabi Muhammad SAW itu lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, pada tahun 1 Gajah, yang bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga Bani Hashim. Namun beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya yang bernama Abdullah telah wafat sebelum Rasulullah SAW lahir. Jadi, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Abraham yang bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Namun saat dalam perjalanan untuk menghancurkan Ka'bah, pasukan Abraham mendengar suara gemuruh. Ternyata setelah dilihat itu adalah burung ababil yang membawa batu dari neraka. Burung itu semakin mendekat. Saat burung-burung ababil sudah di atas kepala pasukan Abraham, burung ababil pun menjatuhkan batu-batu yang dibawanya dari neraka itu. Setelah dijatuhkan batu-batu itu, pasukan Abraham menjerit ketakutan. Suasana semakin kacau, jeritan di mana-mana. Semua pasukan Abraham pun menjadi hancur lebur tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Gambar banteng pakai supit. Dua ganteng mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dua ganteng. Oke, baiklah, beri tepuk tangan dulu untuk pemuda jihad. Dua ganteng katanya. Oke, penampilan selanjutnya dari Rebel, Rizky Parter. Beri tepuk tangan dulu untuk dua Rebel. Mana supporternya dari dua Rebel? Oke, sekali lagi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati mudir pondok pesantren Darul Ulum Mula dan ustaz-ustazah yang saya cintai. Dan tidak lupa kakak kelas, teman-teman dan adik kelas terkasih. Mari kita panjatkan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah atas berkat dan rahmat-Nya kita semua masih bisa dapat bertemu hari ini, khususnya dalam acara spesial yaitu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, rekan dan sahabat-sahabat. Nabi Muhammad adalah Nabi penuntun umat muslim dari zaman terdapat menuju zaman terang benderang. Ustaz dan ustazah serta teman-teman
dalam rangka memperingati Maulid Nabi ini, izinkan kami menyampaikan dua kata. Kami ingin menyampaikan sosok manusia mulia dalam dunia ini. Tentunya setiap umat muslim tahu bahwa Nabi Muhammad SAW mendapat julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Gelar mulia itu untuk menunjukkan diakuinya kejujuran beliau oleh masyarakat belahan hidup. Jujur merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat. Kejujuran dimulai dari diri sendiri dan harus kita kejujuran dimulai dari diri kita sendiri dan harus dilatih sejak kini. Misalnya, di lingkup sekolah, siswa maupun guru harus menerapkan kejujuran. Misalnya, dengan tidak menyontek ketika ulangan, tidak berbohong kepada guru, ataupun tidak curang saat bermain dengan teman-teman. Mungkin terkadang saat menghadapi situasi sulit bisa membuat kita susah mengatakan hal yang jujur. Namun perlu diingat bagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka perilaku terpuji dan jujur harus tetap dijalankan. Beliau tidak mengajarkan tentang kebohongan dan menyembunyikan sesuatu kepentingan tertentu. Sebagaimana disampaikan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. artinya adalah sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan banyak menyebut, dan kedatangan hari kiamat dia banyak menyebut Allah. Tentunya mendapat gelar Al-Amin sebagai senyuman diri kita sendiri bagi umat muslim. Amalan kejujuran Nabi Muhammad merupakan salah satu akhlak mulia lainnya yang harus kita tiru. Semoga kita semua mampu mengamalkannya. Demikian dapat kami sampaikan pada peringatan Maulid Nabi ini. Nabi Muhammad SAW semoga dapat bermanfaat dan seluruh umat muslim di sekolah ini dapat mengamalkan akhlak kejujuran seperti pesan Nabi Muhammad SAW. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu ke Papua, cukup sekian dan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Oke, baiklah, itulah penampilan dari Rima Rizky Banten. Selanjutnya, tausiah akan disampaikan oleh grup Pemuda Hijrah. Kepada Pemuda Hijrah, kami persilahkan. Ada Azam dan Khairi. Mana skor Azam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alaihi wasallam. Amma ba'du.
Puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, yang salah satunya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat kita bisa berkumpul dalam rangka maulid Nabi pada siang hari ini. Salawat salam, tak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi serta Nabi Tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Mudir Pondok Darul Ulum dan Ustaz dan Ustazah dan teman seperjuangan. Berdiri kami di sini akan menyampaikan tausiah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Betapa kesusahan Aminah, terus kesusahan Aminah menggigit bibir. Menahan nyeri, keringat, mengucur deras darinya. Aminah berjuang melahirkan bayinya. Diselimuti gelapan subuh itu. Di permukiman Bani Hasim, mereka akhirnya terdengar suara tangisan bayi menandai hadirnya sesuatu kehidupan bayi. cahaya itu menerangi sampai ke sana negara. Bersamaan dengan itu, Aminah melihat cahaya keluar dari rahimnya. Hari itu adalah hari Senin, tanggal 9 Rabiul Awal, tahun 1 Gajah, bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Kalau engkau berkenan, biarkan aku menjadi ibu keduanya walaupun tentu saja jawab Aminah. Mereka pun membicarakan biaya pengasuhan bayi. Setelah bersepakat, Aminah menyerahkan bayi. Selamat jalan anakku Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk Grup Pemuda Hijrah. Baiklah, penampilan tausiah selanjutnya dari grup Nekat Taubat. Silakan kepada grup Nekat Taubat. Ada Nadia dan Dwi Latifah. Mana partit? Kakak. Naiklah. Udah diambil. Sini. Bawa sini nompak. Ayo dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan untuk hadir di acara Maulid Nabi yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam henti-hentinya kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, berdirinya kami di sini. Berdirinya kami di sini ingin berceramah. Yang kami hormati Mudir Pondok Pesantren Darul Ulum Mula, Kepala Sekolah SMP dan SMA Quran Darul Ulum Mula, serta ustaz-ustazah dan teman-teman yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, berdirinya kami di sini ingin berceramah tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Nadia. Dan saya Dwin. Kami berdua nekat tobat. Izin pantun. Ke hutan makan tahu, ngapain jauh-jauh, wahai pendengar yang pemalu, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa itu, penduduk Mekah dalam keadaan kegelapan dan kehilangan Hidupnya. Tidak lama kemudian, lahirlah di tengah-tengah mereka seorang bayi yang bernama Muhammad. Beliau keturunan dari keluarga yang sederhana dan beliau termasuk anak yatim. Bapaknya yang bernama Abdullah telah mendahulinya selama 7 bulan sebelum dia lahir. Kelahiran Nabi Muhammad yang dinamakan tahun Gajah. Sebab pada masa itu ada segerombolan pasukan Nasrani yang dipimpin oleh Abraha. Yaitu kerajaan Nasrani Abyssinia dengan memakai kendaraan Gajah. Tujuan mereka adalah hendak menggempur Ka'bah. Mereka dihancurkan oleh Allah dengan mengutuskan burung Ababil. Maka orang Arab menamakan kejadian itu dengan menamakan tahun Gajah. Pada saat itu, beliau dititipkan kepada Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Tempatnya tidak jauh dari kota Mekah, di perkampungan Bani Sa'ad. Demikianlah Nabi Muhammad yang diasuh Dan dibesarkan sampai umur 5 tahun. Teman-teman, nyanyi yuk. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abu Thalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama.
Tepuk diam. Kami nggak apa lagi ya. Dan nanti lanjutin sendiri ya. Demikianlah ceramah dari kami. Apabila ada tutur kata yang salah, kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk tim Meka Toga. Baiklah, kita lanjutkan penampilan tausiah selanjutnya dari grup Pemuda Kembar. Silakan, kami persilahkan kepada Pemuda Kembar. Kembar namanya Andi Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandi Dina Kesebutan Pertama. Perkenalkan, nama saya Alvan Muhammad KMR. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'inu ala murti mati kulkul wala alihi min amal. Yang terhormat Bapak Pemimpin Pondok Pesantren Darul Ulum Mula Ustaz Sofyadi S.U. Yang terhormat Dewan Juri-Juri dan para panitia pelaksanaan Maulid Nabi. Kasih tepuk tangan dulu untuk dua kembar. Yang terhormat Dewan Guru beserta para staf yang sempat hadir pada acara pagi hari ini. Dan yang kami hormati Dan yang kami sayangi beserta kami hormati santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darul Ulum Mula. Semoga kami menjadi calon pemimpin negeri ini. Selawat dan salam tidak lupa kita berikan baginda kita Nabi Muhammad SAW. Telah membawa kita dari zaman kita ke zaman Toyota, dari zaman Tomok menembak ke zaman tembak menembak, dari zaman Jahiliyah ke zaman Islamiyah. Berdirinya kami berdua di sini untuk bertausiah singkat yang berjudul sifat-sifat Nabi. Yang pertama, sifat Rasul, yaitu mulia atau kejujuran. Sifat Rasul yang pertama adalah jujur. yang kedua
Yang ketiga, tablik. Yang artinya menyampaikan. Allah Taala kalian beramalan kita tanya seluruh kira kita. Yang keempat, kolonel yang artinya kecerdasan. Sekian itu saja dari kami. Wah, mohon maaf jika ada salah kepada Allah. Kami manapun ada udah dari batu kami diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, penampilan tausiah selanjutnya dari 2M. Maaf, salah. Penampilan selanjutnya dari Al Khair. Kepada Al Khair kami persilahkan. Ditahan dulu 2M ya. Al Khair. Oke, kasih semangat dulu untuk Al Khair. Ada Bais dan Afif. Mana pendukung Afif dan Bais? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Shadaqallahu azim. Yang saya hormati Ustaz Supriyadi As-Surya Hadir dan yang saya hormati Ustaz dan Ustazah yang suka hadir pada saat ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat keutamaan yang wajib kita pahami. Yang pertama, as-siddiq, yaitu artinya benar. Yang kedua, amanah, yaitu artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, yaitu artinya menyampaikan. Dan yang terakhir adalah katunah, artinya cerdas, maksudnya itu bijaksana dalam sikap, perbuatan dan berkaitan atas kecerdasannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Al Khair. Baiklah, langsung saja penampilan berikutnya dari mana? Penampilan dari 2M, kepadanya kami persilakan.
Sahabat santri, kita selawatan bareng-bareng boleh? Semuanya ikutin ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ustaz-ustazah yang saya hormati, semoga Allah merahmatinya. Dan teman-teman santri yang saya sayangi karena Allah. Jalan-jalan naik bus kota, berkeliling sambil tamasya, ketemu lagi sama Meta Marcella, perwakilan dari asrama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Kifayatul Atqiyah berkata, tiada kebahagiaan kecuali kita menempuh jalan melaksanakan sunnah Rasul mulia. Inilah pentingnya kita mengikuti baginda Rasul. Ibnu Qayyim menafsirkan dalam Quran surah An-Nisa penggalan ayat 59 bahwa kita wajib sebagai seorang muslim taat kepada Allah dan baginda Rasul secara mutlak, karena itu adalah kewajiban kita. Nah, mengapa kita harus mengikuti baginda Rasul? Yang pertama, karena baginda Rasul adalah teladan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik. Kemudian yang kedua, Rasulullah selalu berkata benar, karena setiap perkataan Rasulullah berdasarkan wahyu dan bimbingan dari Allah. Nah, dalam Quran surah An-Najm ayat 3-4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di dalam Fathul Qadir dijelaskan bahwa Nabi Muhammad tidaklah berkata berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Kemudian yang ketiga, sebagaimana ayat yang telah kami bacakan di awal, dengan mengikuti baginda Rasul, maka Allah akan mencintai kita. Sahabat santri, lalu bagaimana cara kita mengikuti jejak Rasulullah agar mendapatkan cinta Allah? Yang pertama, mempelajari sunnah baginda Rasul dan mengamalkannya. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, aku tinggalkan dua perkara. Jika kalian mengikuti keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selamanya. Yang pertama, kitab Allah Al-Quran. Yang kedua, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sunnah baginda Rasul yang bisa kita amalkan, baik sunnah qauliyah secara perkataan maupun sunnah fi'liyah secara perbuatan dan sunnah-sunnah yang lainnya. Baginda Rasul senantiasa berkata sopan, kadang kita suka berkata kasar. Baginda Rasul wajahnya ramah, kadang kita suka marah-marah. Ingat kata baginda Rasul, sabar, baca Al-Quran dan lainnya. Yang kedua, kita harus mencintai baginda Rasul. Sabda Rasulullah 3 hal. Barang siapa yang memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman. Salah satunya, menjadikan Allah dan baginda Rasul lebih dicintai dari yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Siapa yang cinta pada Nabi-Nya, pasti bahagia dalam hidupnya. Yang
ketiga. Contohlah akhlak baginda Rasul. Banyak akhlak terpuji baginda Rasul. Salah satunya baginda Rasul selalu tersenyum dan membuat bahagia sahabatnya. Termasuk, jangan sampai ini mah sama saudara sendiri aja cemberut. Tuh kan kayak tutut. Kok tutut? Bercanda. Sabda Rasul, senyuman di hadapan saudaramu bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain itu, selain tersenyum tadi, baginda Rasul juga tawadu, tolong menolong dan yang lainnya. Seluruh akhlak baginda Rasul menginspirasi kita, termasuk pimpinan-pimpinan besar dunia seperti Muhammad Gandhi, Michael Hart dan yang lainnya. Yang keempat, konsisten mendakwah sunnah baginda Rasul, sabda Rasul. Barang siapa yang mengikuti sunnah baginda Rasul dan mengamalkannya, maka ia akan mendapatkan pahala, bahkan pahala orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Insya Allah dengan kita mengikuti baginda Rasul, kita akan bahagia dunia dan akhirat. Cinta Allah akan didapat, terkabul segala doa dan hajat. Allah akan selalu membersamai kita, tidak akan tersesat. Setuju sahabat santri? Mantul, mantap betul. Maka sahabat santri, marilah ikut sunnah sang Nabi agar dapat cinta sang Ilahi. Shallu ala Nabi Muhammad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, itulah penampilan dari 2M. Selanjutnya, penampilan dari saudara. Nggak ada ya. Oke, itulah penampilan terakhir tausiah duo pada pagi hari ini. Ya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, mengambil apa yang disampaikan, isi dari tausiah yang disampaikan oleh santri kita pada hari ini. Baiklah, selanjutnya sesudah ini kita akan lanjutkan acara perlombaan cerdas cermat, ya. Jadi